Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua. Selamat datang di konten YouTube pertama saya. Yang mudah-mudahan konten YouTube ini terus berlanjut ya. Oke, untuk konten pertama kali ini saya ingin membahas satu tema yang judulnya nikah tapi tetap miskin. Sebuah tema yang menjadi sebuah pertanyaan, jika benar menikah itu membuka pintu rezeki, tapi kenapa sih masih ada orang yang miskin setelah mereka menikah? Nah, menarik kan temanya. Nah, tema ini saya ambil karena kalau teman-teman amati ya, misalkan teman-teman iseng buka YouTube, kemudian ketik di search engine ya, menikah takut menikah, misalnya takut menikah gara-gara masalah ekonomi. Terus kata belakang ustadz siapa? Kemudian ketika kita cari ada video-video di mana ustadz itu memberikan motivasi-motivasinya. Kalau teman-teman iseng gitu kan, scroll ke komen ke bawah, pasti akan menemukan komen-komen yang mengatakan begini, itu bohong, dusta, menikah dapat rezeki itu bohong, jangan diikutin, atau apa lagi ya saya lihat, lebih baik saya bujang, sekarang saya banyak hutang dan semacamnya. Ditambah kita nggak boleh nutup mata, memang penyebab terbesar salah satu dari perceraian adalah masalah ekonomi. Nah, pertanyaannya menarik begini loh. Padahal di surat An-Nisa, surat An-Nur ayat ke-32, Allah mengatakan dengan jelas bahwasanya orang yang akan menikah itu pasti akan dicukupkan oleh Allah. Nah, pertanyaannya lagi-lagi, kenapa ada orang-orang seperti ini? Kalau benar Allah mencukupkan, kenapa banyak orang yang miskin setelah menikah? Banyak orang yang bercerai karena masalah ekonomi. Saya akan menjawab sesuai dengan kemauan teman-teman semua. Saya paham teman-teman semua di sini pasti menginginkan jawaban yang logis, jawaban yang bisa dinalar oleh akal, jawaban yang masuk akal. Teman-teman di sini saya yakin gak ingin saya menjawab dengan jawaban yang mungkin mengatakan, oh mungkin dia karena kurang ibadah, atau banyak dosa, atau kurang tawakal. Saya yakin teman-teman gak mau menerima jawaban itu kan. Makanya saya ingin mengajak teman-teman berpikir. Yuk saya ajak untuk berpikir secara akal. Di satu sisi saya juga mengedepankan bagaimana Al-Quran dan hadis itu memberikan arahan kepada kita. Nah, saya ingin menjawab. Pertama, saya ingin menjawab dengan satu surah terlebih dahulu. Surah ini adalah surat An-Nisa ayat ke-6. Teman-teman buka Al-Qur'annya. Kita cek dan baca bareng-bareng. Di sini Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "Wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Fa in anastum minhum rusydan fadfa'u ilaihim amwalahum." Al-ayat dan seterusnya. Sebentar minum dulu. Nah, ayat ini menceritakan tentang apa sih mas, gitu kan? Apa yang dikabarkan oleh Allah dalam surat ini? Intinya teman-teman, surat ini mengabarkan kepada kita bahwa jika suatu saat nanti kita ditunjuk menjadi wali dari seorang anak yatim yang ditinggalkan harta oleh orang tuanya yang telah meninggal, maka kita nggak boleh memberikan harta tersebut kepada si yatim secara sembarangan. Kita nggak boleh. Jadi ketika kita dititipi harta oleh orang tuanya, kemudian diamanahkan dan akan diberikan, kita harus cari tahu dulu nih, bagaimana Islam membuat aturan untuk kita berikan harta tersebut kepada si yatim. Nah, ternyata di surat yang kita baca tadi ada dua syarat yang harus dipenuhi. Apa syaratnya mas? Syarat pertama, si anak yatim ini harus sudah balik atau sudah dewasa. Ya, kalau kita baca lagi di suratnya, Allah dengan jelas mengatakan, wabtalul yatama hatta idza balagun nikah. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Nah, jadi tolak ukurnya yang pertama adalah si anak yatim ini harus sudah dewasa. Apa makna dewasa? Makna dewasa adalah dia sudah balik. Indikasinya apa? Indikasinya kalau laki-laki dia sudah mimpi basah. Kalau perempuan dia sudah mengalami haid. Karena Rasulullah itu mengatakan tidak ada keyatiman setelah si anak laki-laki ini mimpi basah, dan begitu juga perempuan tidak ada keyatiman setelah dia
dia mengalami haid. Itu kondisi pertama. Apakah cukup ketika kita sudah tahu nih si anak udah dewasa, misalnya umur 16 atau 17, tiba-tiba kita kasih hartanya, nih harta yang diserahkan sama orang tua kamu dititipin ke saya sebagai walinya. Ternyata nggak cukup teman-teman. Di ayat selanjutnya Allah itu menetapkan satu syarat lagi. Satu syarat yang kalau syarat ini nggak dipenuhi, maka nggak boleh harta itu diberikan. Apa syaratnya, Mas? Syaratnya adalah si anak yatim ini harus pintar mengelola keuangan, harus paham apa itu literasi keuangan, harus paham bagaimana dia mengatur setiap uang yang masuk dan uang yang keluar. Kita baca ayat selanjutnya, masih di surat yang sama. Fa in anastum minhum rushdan fadfa'u ilaihim amwalahum. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Apa makna cerdas ini teman-teman? Apa makna kata rush atau cerdas? Apakah dia harus pintar matematika? Apakah dia harus pintar olimpiade dan semacamnya? Ternyata bukan. Ibnu Abbas mengatakan cerdas di sini maknanya adalah si anak yatim harus pintar mengelola keuangannya. Dia harus tahu mana cash in, mana cash out. Kemudian dia harus paham apa cash flow keuangan. Kemudian dia juga harus paham literasi terkait teori akuntansi sederhana. Misalnya ketika liabilitiesnya, utangnya itu jauh lebih tinggi daripada cash dan asetnya, maka dia harus paham nih si yatim ini. Wah, berarti keuangan gua lagi di ujung tanduk nih, bahaya nih kalau utang gua lebih banyak daripada cash dan aset gua gitu. Nah, itulah yang dimaknai cerdas oleh para ulama. Misalnya juga di kitab Tafsir Al-Qurtubi itu dijelaskan teman-teman. Mayoritas para ulama itu memberikan garis tegas bahwa ketika si wali ini ingin memberikan hartanya kepada si yatim, harta memang harta si yatim ya, itu harus diuji dulu. Jadi nggak boleh secara sembarangan udah balik kemudian dikasih, nggak bisa. Harus diuji dulu. Kayak gimana diujinya? Si yatim ini dikasih uang, kemudian selama sebulan dilihat dia bisa hidup apa enggak. Kira-kira ketika dikasih uang, uangnya itu boros apa enggak? Dia habiskan untuk hal-hal yang produktif, kemudian dia tergopoh-gopoh di pertengahan bulan atau bagaimana? Jadi seperti itu loh, sampai Islam mengatur sedalam itu. Nah, bagaimana jika si yatim ternyata nggak mampu gitu mengelola keuangannya? Maka dengan tegas para ulama kita mengatakan bahwasanya jangan dikasih dulu uangnya, meskipun dia sudah dewasa. Meskipun si anak yatim ini sudah dewasa, tapi dia nggak paham masalah literasi keuangan, maka nggak boleh si wali ini menyerahkan hartanya dia ya di saat kondisinya itu dia nggak paham tentang masalah keuangan. Sampai setegas itu teman-teman. Dan pertanyaannya sekarang begini, terus apa mas hubungannya dengan orang yang menikah kemudian dia jatuh miskin? Nah, disinilah benang merahnya teman-teman. Pertama, ini pendapat saya pribadi ya. Saya yakin orang-orang yang menikah kemudian dia miskin atau mungkin kesulitan dalam masalah ekonominya, dia sudah memulai pernikahannya dengan mindset yang salah. Saya yakin. Apa mindset di kepala dia? Mungkin mereka berpikir pernikahan bisa memperbaiki ekonominya. Dari awal tuh dia nikah untuk memperbaiki ekonominya. Sebenarnya mindset ini ya bisa dikatakan salah. Kenapa? Selayaknya kayak gini deh. Ada orang yang mau nikah, dia berpikir pasangannya dia akan menjadi obat untuknya, akan menjadi teman taat untuknya. Padahal kenapa? Belum tentu kan. Dia berharap nanti pasangannya yang ngajak dia ke surga, padahal dia dari sebelum nikah tuh belum siap apa-apa. Rusak mindset kayak gini. Saya sering tegaskan ke teman-teman semua ya, pernikahan itu bukan panti rehabilitasi. Kita nggak bisa berharap kepada pasangan kita dia bisa menjadi obat atau penyembuh dari setiap masalah kita saat ini, nggak bisa. Itu mindset yang menurut saya dipegang oleh orang-orang yang jatuh miskin ketika pernikahan itu sudah datang. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, saya yakin mereka ini tidak paham masalah literasi keuangan. Saya yakin. Jadi ketika mereka ingin berhutang misalnya, mereka nggak tahu nih berapa sih proporsi hutang yang diperbolehkan dalam ilmu finansial gitu. Ketika kita lihat total penghasilan kita sekian, tapi tiba-tiba kita ngambil hutang yang melebihi dari
sekian persen dari penghasilan kita. Itu menurut saya. Jadi mereka nggak paham terkait dengan masalah literasi keuangan. Padahal di surat yang kita baca tadi, di surat An-Nisa ayat ke-6, Allah itu sudah memberikan kalimat yang tegas, jelas dan lugas bahwa nggak boleh lu seorang anak yatim dikasih harta meskipun itu miliknya, tapi ketika si yatim ini belum paham masalah keuangan, dia nggak boleh mengelolanya, dia nggak boleh menyentuh-nyentuhnya gitu. Apalagi masalah rumah tangga. Kalau kalian mengatakan begini ke saya, loh berarti Mas Bastian ngalangin orang nikah dong, ngelarang-larang orang nikah terkait masalah ekonomi. Bukan gitu teman-teman, bukan gitu maksud saya. Kalian harus tahu, laki-laki terutama ya, ketika dia hendak menikah, dia ini akan menjadi tulang punggung mencari nafkah. Maka ketika dia belum mampu menafkahi keluarga, istri dan anaknya, maka para ulama menghukumi dia dengan dua hukum. Satu, dia dihukumi makruh untuk menikah, dan kedua, bahkan jatuh sampai menghukumi dia haram untuk menikah. Nggak boleh dia menikah. Karena apa ya, lagi-lagi nafkah itu menjadi hal yang penting dalam rumah tangga. Kalau dia nggak paham apa itu keuangan, bagaimana cara mendapatkan uang, bagaimana cara mengelolanya, maka nggak boleh dia menikah terlebih dahulu gitu. Masa kalian tiba-tiba datang ke rumah calon mertua, terus kalian mengatakan, Pak saya mau menikahi anak bapak. Terus bapaknya ngomong, kamu kerja apa nak? Kemudian kita mengatakan dengan bangga, oh enggak, tenang aja Pak, yang mencukupkan saya dan rumah tangga saya dan istri saya dan anak bapak adalah Allah. Saya belum punya kerjaan, tapi saya yakin Allah pasti ngasih saya rezeki. Itu namanya bodoh, bunuh diri namanya. Kalian baca deh, teman-teman boleh baca, lihat bagaimana Rasulullah SAW itu ketika hendak memulai peperangan, perang Khandaq, perang Badar, perang Uhud dan perang-perang lainnya. Rasulullah itu tidak mengatakan kepada para sahabat langsung, oh besok perang ya, minggu depan perang ya, kita nggak usah ada persiapan, langsung maju aja, udah kita tebas musuhnya, kita kalahkan, tenang aja, ada Allah gitu. Nggak pernah kayak gitu teman-teman. Rasulullah itu pasti ya melakukan rapat besar dengan para sahabat. Bahkan di beberapa sirah, Rasulullah itu menggunakan baju ziarah yang tebal, yang sampai 2 lapis gitu. Saking segitunya ikhtiar Rasulullah. Bahkan di perang Uhud diatur tuh strategi kan, pemanah nanti di atas ya gitu kan, di atas bukit gitu kan, tolong cover kami dan semacamnya. Rasulullah nggak mengatakan bahwasanya udah maju aja, tenang aja, ada Allah kok gitu. Nggak gitu teman-teman. Jadi kita nggak boleh menutup mata, kita nggak boleh denial bahwasanya uang itu bukan hal yang penting dalam rumah tangga. Uang itu menjadi salah satu pilar penting teman-teman untuk menjadi penyangga rumah tangga kita. Ini kita harus realistis lah, uang itu tetap penting dalam rumah tangga. Dan yang saya amati ya, ketika orang-orang yang mungkin katakanlah miskin ketika mereka menikah, saya amati ya, mereka tuh nggak pandai dalam mengatur uang masuk dan uang keluar mereka. Contoh, saya pernah mendapati begini. Misalnya ada satu keluarga, dia dapat modal nih, dia pengen bisnis. Nah ketika bisnisnya sudah berjalan, kemudian dapat untung, ternyata si keluarga ini tidak menggunakan keuntungannya untuk memutar lagi uangnya, untuk memutar modalnya, untuk membuat bisnisnya lebih besar. Tahu nggak yang mereka lakukan apa? Iya betul, mereka menghabiskan uang itu, profit itu untuk hal-hal yang konsumtif. Uangnya justru dipakai buat nyicil mobil, nyicil motor, nyicil HP dan semacamnya. Hal-hal yang memang nggak penting-penting banget sebenarnya. Dan dampaknya kayak COVID kemarin, ketika bisnis lagi turun gitu kan, dan nggak ada penghasilan sama sekali, maka keluarga ini bingung gitu. Pertama ya, bisnisnya nggak berjalan. Kedua, nggak ada profit. Ketiga, dia harus bayar cicilan-cicilan hal konsumtif yang sudah mereka miliki. Terus apa yang mereka lakukan? Mereka jatuh lagi ke lubang yang salah gitu. Mereka justru ngambil pinjaman ke bank dengan bunga yang begitu tinggi. Nah itu mulai dari bagaimana hutang itu bisa melebar gitu kan, kemudian kemiskinan membayangi dan semacamnya. Dan ketika misalnya uang itu sudah sampai uang dari bank gitu kan, kemudian dipakai untuk bisnis lagi, ternyata bisnisnya profitnya nggak terlalu besar. Kenapa? Karena dia harus bagi-bagi lagi nih, profitnya ke keluarga, kemudian profitnya ke modal, kemudian untuk bayar cicilan konsumtif, kemudian dia juga bayar cicilan ke bank. Maka dari situ teman-teman, kita harus buka mata gitu. Dari situ bahwasanya orang-orang yang katanya gitu kan miskin karena masalah pernikahan,
Saya yakin mereka nggak paham terkait dengan masalah literasi keuangan. Dari situ pokoknya. Atau juga ada pernah laki-laki yang dia nggak boros nih, laki-laki ini nggak boros. Dia paham literasi keuangan, tapi dia melihat bahwasanya kok tabungan saya nggak cukup-cukup ya, kok uang saya habis terus ya gitu kan. Nah setelah dicek ternyata si istrinya lah yang nggak paham dan nggak pandai mengatur keuangan. Istrinya ini boros luar biasa teman-teman. Jadi ketika dikasih sama uang oleh suaminya, si istrinya malah gunakan uang itu untuk self reward dirinya. Dia pakai buat beli inilah, beli itulah. Mungkin kalau lagi momen sekarang ya, dia belilah bubuk lah, dia melakukan hal-hal FOMO yang gak ada gunanya untuk rumah tangga dia. Dan makanya di dalam kitab Al-Imam Ghazali, kitabnya Al-Ihya Ulumuddin, itu dikatakan ada 6 tipe perempuan yang menjadi red flag untuk laki-laki. Nah, salah satunya adalah perempuan hadako. Hadako itu apa? Perempuan yang dia ini boros dalam masalah keuangan. Dia boros, dia nggak pandai, dan dia menjadi beban untuk suaminya. Nah ini menjadi masalah juga gitu. Jadi masalah itu kompleks, nggak cuma masalah oh dia miskin keluarganya gitu, tapi lihat dulu apa yang terjadi dengan keluarganya gitu loh. Maka ini saya pesan untuk teman-teman semua ya, terutama untuk teman-teman yang mungkin sedang Allah uji dari sisi ekonomi ya, yang udah menikah kemudian dalam tanda kutip merasa miskin dalam rumah tangganya. Jujur ya teman-teman, coba jujur sama diri sendiri. Pasti kalian merasakan ada yang salah di dalam rumah tangga kalian, terutama terkait literasi keuangan. Pasti ada yang salah. Entah pasangan kalian ini boros, entah kalian ini gemar hobi berhutang, entah kalian ini merasa nggak paham literasi keuangan, pasti ada masalahnya. Jujur gitu, nggak usah apa ya. Ya intinya jujur sama Allah, jujur sama diri sendiri, mengakui bahwasanya pasti ada yang salah dengan rumah tangga kalian, pasti ada sebabnya. Karena saya punya tetangga teman-teman, tetangga saya ini satu, suaminya itu Gojek ya, kerjanya pure Gojek gitu seharian. Yang kedua adalah cuci gosok istrinya. Dan tahu nggak, mereka ini punya rumah di kampung itu besar sekali, punya rumah di kampung besar sekali. Bahkan rumahnya itu lebih besar daripada orang-orang di tempat saya, daripada di tempat orang-orang tua saya, besar banget gitu. Sayangnya kelebihan mereka, kekurangan tetangga saya ini cuma satu. Tahu nggak apa? Mereka nggak punya medsos. Ketika mereka nggak punya medsos, mereka nggak bisa mengabarkan kepada dunia bahwa rezeki menikah itu benar-benar ada. Mereka nggak bisa mengabarkan kepada dunia bahwa kalau pasangan kita mau bekerja sama, mau bekerja keras, itu pasti ada jalan keluarnya. Bayangin loh, tukang Gojek dan cuman cuci baju gitu loh, yang mungkin dipandang oleh sebagian masyarakat tuh pekerjaan remeh, tapi bisa buat rumah gitu kan. Sedangkan kita ini anak-anak kota punya rumah ya susahnya setengah mati gitu kan, mereka punya rumah di kampung dan semacamnya. Jadi maka jujur sama diri sendiri, bahwa saya yakin orang-orang yang punya masalah keuangan dalam rumahnya pasti ada penyebabnya gitu, pasti ada penyebabnya. Dan ini pesan satu lagi untuk teman-teman yang belum menikah. Benar bahwa tidak semua keluarga itu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah. Dalam tanda kutip masalah harta ya, memang gak semua Allah limpahkan. Tapi itu bukan menjadi masalah untuk kita. Kenapa? Karena rezeki itu bukan masalah harta aja. Bentuknya itu bukan cuma harta. Kita punya pasangan yang baik, kita punya pasangan yang soleh, pasangan yang mau mendengarkan kita, pasangan yang mau menundukkan pandangan. Bukankah itu rezeki? Bukankah itu rezeki yang dinanti-nantikan oleh pasangan-pasangan yang pasangannya itu justru ringan menggerakkan tangan, memukul, memaki dan semacamnya? Bukankah itu rezeki yang dirindukan oleh mereka? Ketika kita punya anak yang lucu, sempurna akalnya, sempurna fisiknya, bukankah itu rezeki ya? Bukankah itu rezeki yang ditunggu oleh keluarga yang
sudah bertahun-tahun lamanya belum dikaruniai keturunan, bukankah itu rezeki? Ketika kita punya mertua, orang tua, atau ipar yang baik, yang gak pernah ikut campur sama urusan rumah tangga kita, bukankah itu rezeki? Bukankah itu rezeki yang diidam-idamkan oleh keluarga yang selalu direcoki oleh mertua atau orang tuanya? Bukankah itu rezeki? Maka ayolah sadar teman-teman, rezeki itu banyak bentuknya, gak cuma masalah harta. Kitanya aja harus bisa memaknai rezeki itu dari sudut pandang yang lebih luas, lebih bijak, lebih dewasa. Dan kalaulah kalian pasangan yang paham literasi keuangan, kalian gak boros, kalian bener-bener sudah berjuang mati-matian, tapi tetap katakanlah Allah menguji dari sisi harta dengan kemiskinan dan kecukupan yang belum memadai, saya hanya ingin memberikan satu nasihat sederhana. Ada satu hadis yang saya yakin kita semua hafal, tapi seketika kita amnesia ketika ujian itu datang menyapa kita. Hadis itu bunyinya gini: Ana inda zonni abdi. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu sesuai dengan sangka kita. Maka ketika kita berjuang mati-matian, kita berjuang berusaha, percayalah teman-teman, kita harus sangka baik sama Allah. Allah gak akan menelantarkan kita. Ketika kita sudah berjuang untuk keluarga kita, kita berupaya belajar literasi keuangan dengan baik, kita tahu bagaimana mengatur keuangan dengan baik, tapi ternyata rezeki belum datang dan berpihak kepada kita, percaya Allah pasti menyimpan sebuah kebaikan di kemudian hari. Itu pasti. Dan tugas kita bukan menerka-nerka apa langkah yang akan Allah ambil berikutnya. Itu bukan tugas kita. Tahu gak tugas kita apa? Tugas kita sederhana, yaitu berprasangka baik. Itu kuncinya. Oke, jadi gitu aja teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya. Semoga memberikan wawasan kepada teman-teman semua. Kalau misalnya teman-teman ada masukan, ada tema-tema yang mau dibahas, mungkin bisa chat ke Instagram saya atau komen aja di bawah sini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.